Sore ini kita bisa kembali lagi bersekutu bersama. Kita mau datang dengan segenap hati kita kepada Tuhan, amin. Oke, ada gangguan teknis sedikit, nggak apa-apa ya. Kita mau sama-sama semangat, amin. Oke, yang sepakat untuk semangat untuk cari Tuhan sungguh-sungguh, acungkan jempolnya yuk. Ya, saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dia bekerja untuk menjamah setiap orang yang datang dengan penuh kerinduan. Sebab itu, yuk sama-sama siapkan hati kita supaya sore ini kita beribadah itu enggak sia-sia, tapi kita merasakan jamaahnya, kita dipulihkan, kita dibangkitkan, kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur sore ini Tuhan, kami bisa datang kepadamu, beribadah kembali. Kami rindu untuk mengalami jamahan-Mu, lawatan-Mu lebih lagi. Kami rindu untuk lebih lagi mengerti isi hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau Roh Kudus penolong kami, Engkau menolong kami untuk lebih lagi mengenal Engkau, mengalami Engkau. Bekerjalah sore ini atas setiap kami tanpa terkecuali di dalam nama Yesus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Katakan dengan segenap hatimu, Roh Kudus manis dan lembut, Dia penolong kita, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, amin. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus
sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan untuk datang mendekat dan mengalami kuasa-Nya. Saya percaya ada kuasa yang mengalir, yang siap menjamah setiap kita, yang haus, yang terbuka akan lawatannya. Sama-sama buka hatimu, nyanyikan pujian ini. Roh Kudus hadir di sini, kami percaya, kami merasakannya, pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu, ku rindu mendekat, ya, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Amin. Ku rindu mendekat,
percaya kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir di sini, kuasa-Mu menerobos setiap hati kami. Oh, haleluya. Kiramasyana maya ramasyana lamaya rawasyana lalalamo. Kuramasyana lalalamo. Syana marawaya ramo. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Kau Tuhan. Tak ada yang sukar, tak ada yang terlalu sulit bagimu. Kau sanggup mengerjakan apa yang Kau mau. Kau sanggup pulihkan, Kau sanggup ubahkan setiap kami Tuhan. Oh, Kau sanggup jadikan kami menjadi lebih dari pemenang, menjadi pahlawan-pahlawan-Mu yang gagah perkasa. Kau sanggup ubahkan yang lemah, yang terlemah sekalipun menjadi seorang pahlawan, pahlawan yang gagah perkasa. Karena Roh-Mu ada di dalam kami, Roh-Mu nyata, Roh-Mu bekerja. Oh, kami mau Tuhan, kami mau Tuhan. Oh, kami mau Tuhan. Teruslah bekerja di hidup kami, rawat kami, ubah kami. Oh, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kalau sore ini Kau mau berkata, ya Roh Kudus, aku rindu Kau bekerja lebih lagi di hidupku. Kau taruh tangan di dadamu, taruh tangan kanan di dadamu. Katakan, Roh Kudus, ini aku. Aku percaya kuasa-Mu ajaib, kuasa-Mu hebat, kuasa-Mu tak terbatas. Kau sanggup pulihkan aku, Kau sanggup ubahkan aku untuk menjadi seperti yang Engkau mau, untuk menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, amin, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah
perlu Roh Kudus. Kami membutuhkan Engkau setiap hari, setiap saat, di setiap waktu. Kami mau selalu bersama Engkau dan kami mau Engkau terus bekerja di hidup kami. Kami percaya karya-Mu nyata dalam hidup kami ketika kami buka hati dan mengizinkan Engkau untuk terus bekerja. Dan itu yang kami rindu. Dalam nama Yesus kami mau masuk hadirat-Mu, kami mau mengalami kuasa-Mu lebih lagi. Di dalam nama Yesus yang siap menerima lawatan Tuhan, sama-sama berkata, amin. Haleluya. Biar ini menjadi doa kita. Satu hal yang aku minta Tuhan, ini yang aku ingini, aku mau selalu dekat dengan Engkau. Amin. Sama-sama katakan, satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam sama-sama angkat tanganmu. Tuhan adalah terangku, ya penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, katakan, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu, ya. Oh, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, ya.
kami percaya Engkau memegang tangan kami dan membuat kami hidup dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku, jamah kami lebih lagi. Urapan-Mu ini yang kami rindu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu kami rindu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Kami rasakan kuasa-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Urapannya mengalir di sini, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku, jamah kami dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu,
seluruh hati kami, seluruh hidup kami kepadamu, ya Roh Kudus. Kami mau hidup di dalam tuntunanmu, di dalam pimpinanmu Tuhan. Engkau Roh Kudus yang memampukan kami, yang selalu memampukan kami untuk melakukan apa yang gak bisa kami lakukan. Engkau memampukan, Engkau sanggup menolong dan memampukan kami. Sebab itu kami mau hidup terus dalam pimpinan, dalam tuntunanmu, dalam pertolonganmu Roh Kudus. Kami rindu mengenalmu, kami rindu mengalami kuasamu lebih lagi. Berbicaralah buat kami mengerti isi hatimu. Dan kami percaya kuasamu terus bekerja, kuasamu terus mengalir untuk menjamah, melawat dan mengubah kami. Dalam nama Yesus yang siap diubah Tuhan lebih lagi, katakan amin. Selamat sore teman-teman GLC. Di dalam hati saya jujur, saya benar-benar bersyukur dan menghargai Kak Hendro, Kak Dendi, dan juga para kakak-kakak PKS ya yang memimpin kalian. Kenapa Tante Hana bersyukur? Karena bulan ini kalian dibawa untuk mengenal Roh Kudus lebih dalam. Saya yakin hampir semua kalian udah ikut disciple ya, yang sebelum pandemi itu, dan sudah didoakan baptisan Roh Kudus, banyak yang sudah dibaptis Roh Kudus juga. Di situ Tante Hana juga mengajar tentang Roh Kudus pada tahap awal ya, pada saat sesi baptisan Roh Kudus. Juga mendorong kalian, menasihati kalian untuk banyak berbahasa roh supaya dekat sama Roh Kudus, supaya hidupnya benar-benar dikuasai sama Roh Kudus, dipimpin sama Roh Kudus. Nah, bulan ini temanya adalah limitless, artinya tak terbatas. Siapa yang bikin hidup kita tak terbatas? Adalah Roh Kudus. Minggu lalu Kak Dendi udah khotbah tentang bahwa Roh Kudus itu adalah seorang pribadi ya, sebuah pribadi Allah Tritunggal, pribadi ketiga yang hidup di dalam kita. Baik, hari ini saya mau berbicara lebih lanjut. Topik ini sungguh sangat penting ya teman-teman. Kenapa? Karena tanpa Roh Kudus kita itu nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ya, sebelum dia naik ke surga, dia berjanji kepada murid-muridnya. Karena murid-muridnya sedih bakal ditinggal sama Tuhan Yesus 3,5 tahun hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, aku akan pergi ke Bapa menyediakan tempat bagimu. Berarti kan Tuhan Yesus mau tinggalin mereka. Tapi kita membaca ayat berikut ini, itu kata-kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, sebelum dia disalib ya. Baik, ayatnya adalah di Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 ya. Tapi dari FAYH. Dari terjemahan baru. Semua bisa lihat layar saya? Bisa lihat slide saya? Kasih jempol kalau bisa. Bisa sih. Suara saya juga jelas ya? Jelas. Oke. Dikatakan seperti ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa,
dan dia akan memberikan kepadamu seorang apa? Teman-teman? Seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi saya baca lagi, saya sendiri agak terganggu sama chatting-chatting ya. Muncul dan menutupi ayat yang saya tulis. Saya ulangi ya, Yohanes 14 ayat 15-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi teman-teman, kita ini kalau bilang cinta Tuhan, nyanyi-nyanyi lagu tentang cinta Tuhan, begitu ya, itu harus dibuktikan dengan kita menuruti segala perintah Tuhan, segala firman Tuhan. Dan itu sangat-sangat tidak mungkin bagi kita menuruti segala perintah Tuhan. Tapi di ayat 16-nya bilang gini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, supaya penolong itu menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Berikutnya, ayat 17, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab, biru ya, yang biru ya, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ini luar biasa loh. Teman-teman semuanya ya, adik-adik semua. Baik, luar biasanya nanti saya akan jabarkan. Saya akan menjelaskan tentang penolong. Ya, penolong di bahasa Yunani parakletos. Semua mengucapkan parakletos. Arti yang pertama, kata Yunaninya ya, parakletos, itu penolong. Ya, penolong itu. Tapi kalau Tante Hana nggak jelasin parakletos, nanti kata penolong tuh rasanya nggak ada istimewanya, gitu ya. Jadi makanya saya mau jelasin dari bahasa Yunaninya, artinya banyak. Hari ini belajar 3 saja artinya. Nomor 1, penolong. Penolong itu justru aktif saat kita lemah, bukan? Saat kita gagal, kita perlu penolong. Saat kita tak berdaya, kita perlu penolong. Ya. Itu. Jadi kalau saya tanya sama teman-teman, saatnya kapan kita perlu ditolong? Jawabnya adalah saat kita lemah, saat kita merasa nggak kuat, saat kita merasa nggak berdaya, saat kita merasa gagal. Gagal jadi orang Kristen, gagal jadi murid Yesus, gagal menaati firman. Tadi bilang katanya kalau mau mengasihi Tuhan harus menaati segala perintah Tuhan. Nggak bisa itu. Aku nggak bisa, Tante Hana. Terus saya ya bilang gini, Tante Hana sendiri nggak bisa juga menuruti segala perintah Tuhan. Itu nggak mungkin bisa. Tapi aku akan minta pada Bapak untuk memberikan kamu penolong. Penolong itu menemani kamu, bahkan hidup di dalam hidupmu. Jadi penolong itu nggak di luar, tapi di dalam kita semua. Gitu ya. Nah, kalau penolong ini di dalam bahasa Aram, itu bukan parakletos, tapi parakleta. Artinya penebus yang menghabisi kutuk. Ya, penebus yang menghabisi kutuk. Jadi penjelasannya seperti ini. Roh Kudus itu diberikan untuk menghabisi, menghancurkan kutuk dosa dan menyelamatkan kita dari semua akibat dosa. Dahsyat teman-teman. Makanya Roh Kudus ini topik yang sangat utama, sangat penting. Karena sekarang ini Tuhan Yesus tidak ada di dunia secara fisik. Tapi jangan khawatir. Dia kasih penolong, yaitu Allah Roh Kudus. Ya, dia ini yang diberikan untuk bisa menolong kita melakukan firman, karena dia ini
menghabisi kutuk dosa dan menyelamatkan kita dari semua akibat dosa. Wow, akibat dosa, akibat percabulan, akibat pornografi. Salah satunya adalah otak kita bisa mengecil. Karena mengecil, akhirnya daya ingat kita lemah. Akhirnya kita sulit untuk mengingat pelajaran yang kalian pelajari. Saya pernah melayani beberapa jemaat yang seusia kalian juga ya. Saya khotbah tentang akibat pornografi. Beberapa orang banyak tuh yang WA saya secara pribadi. Dia bilang gini, mereka bilang gini, betul yang Tante Hana ngomong. Saya sudah sejak kecil itu ya ngelihat pornografi. Sekarang saya usia SMP gini nih, lupaan. Dan studi saya buruk nilai-nilainya. Tuh, jadi akibat dosa itu salah satu contoh aja nih pornografi. Belum lagi dosa-dosa yang lain nih. Akibat dosa itu luar biasa ngerinya, luar biasa parahnya. Tapi Roh Kudus itu diberikan untuk bukan hanya menghabisi, menghancurkan kutuk dosa. Kutuk dosa itu artinya supaya kita tidak terus-menerus dijajah oleh dosa, gitu ya. Kita di lahir baru, kita sekarang tidak dikuasai sama dosa lagi, dan itu Roh Kudus yang ngerjakan. Kita dikasih Roh Kudus di dalam diri kita, terus akibat dosa kita yang masa lampau itu Roh Kudus bisa selamatkan kita dari semua akibat dosa. Artinya kalau harusnya tuh akibat pornografi, contoh akibat pornografi otak kita mengecil, Roh Kudus itu bisa sembuhkan otak kita, pulihkan buat normal lagi. Penting banget kan peranannya? Kuasanya begitu dahsyat kan? Ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama teman-teman, seberapa pentingnya sih menuruti perintah Tuhan itu sampai segitu luar biasanya Bapak tuh kasih kita penolong yang luar biasa, penolong yang dahsyat. Seperti judul khotbah saya hari ini. Seberapa pentingnya menurut perintah Tuhan? Pokoknya jadi orang Kristen itu hura-hura kan nggak apa-apa. Nggak betul. Kalau kita mau jadi murid Yesus yang sejati, kita harus nurut sama perintah Tuhan. Tuhan bilang kan kalau mengasihi Tuhan ya harus nurut sama perintah Tuhan. Saya mau bacakan dari beberapa ayat dari Matius 7, tapi dari FAYH, Firman Allah yang hidup. Saya baca ya. Kalian ikuti juga di rumah ya. Cermati sungguh-sungguh. Ini ayat penting banget. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk surga. Yang menentukan ialah apakah mereka taat kepada Bapakku yang di surga atau tidak. Pada hari pengadilan banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, kami bernubuat atas namamu, dan dalam namamu mengusir roh-roh jahat serta membuat banyak mujizat. Wah, dahsyat loh ini. Kita mungkin nggak ada yang seperti ini loh. Bernubuat atas nama Tuhan, mengusir roh-roh jahat, bikin mujizat. Ya. Tapi ayat 23-nya, tapi aku akan menjawab, aku tidak pernah mengenal kalian. Pergilah dari hadapanku. Kalian telah menginjak-injak perintahku. Benar-benar ngeri. Seberapa pentingnya kita menuruti perintah Tuhan? Sangat-sangat penting. Teman-teman, lihat ini ayatnya. Gak asal ngomong Tuhan, Tuhan bisa masuk surga. Yang menentukan adalah taat kepada Bapa di surga atau tidak. Meskipun pelayanan hebat, ya kan? Tapi kalau menginjak-injak perintah Tuhan, tidak taat sama perintah Tuhan, sama dengan menginjak-injak perintah Tuhan, Tuhan nggak kenal kita. Kita diusir dari hadapannya. Jadi sangat penting sekali kita hidup di dunia ini, ya, benar-benar ditolong oleh Roh Kudus untuk menuruti perintah Tuhan. Menuruti perintah Tuhan itu sungguh tidak mungkin kalau tanpa Roh Kudus. Harus ditolong sama Roh Kudus. Dia itu Parakleta. Dia itu yang menghancurkan kutuk dosa, menyelamatkan kita dari akibat dosa. Dia itu yang menolong kita supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Nih,
Saya rasa banyak sekali dari kalian, karena Tante Hana dulu juga kayak gitu sebelum ngerti peranan Roh Kudus. Ya, salah pengertian tentang Roh Kudus. Semacam ini, salah pengertiannya. Roh Kudus tuh enggak seneng kalau aku gagal. Waktu aku gagal nih Roh Kudus enggak seneng sama aku. Aku harus berjuang keras sendiri untuk taat sama firman. Soalnya Roh Kudus enggak seneng kalau aku melanggar. Roh Kudus akan tinggalin aku. Ya. Jadi aku harus baik dulu baru bisa deket sama Roh Kudus. Aku harus baik dulu supaya Roh Kudus tuh enggak pergi dari aku. Itu salah pengertian itu tentang Roh Kudus mengakibatkan kekristenan kita jatuh bangun. Kenapa? Karena salah pengertian, tau nggak? Pola pikirnya, mindsetnya salah. Ini yang Tante Hana dulu alamin. Dari kecil kan Tante Hana dididik jadi anak pendeta yang religius banget. Jadi tanpa sadar pikirannya gini, aku harus baik jadi anak pendeta. Aku harus berjuang keras untuk taat sama firman. Aku harus jadi teladan buat jemaat. Aku ini anak pendeta loh, anak gembala sidang loh. Nah, tumbuh besar kayak gitu. Orang-orang mengagumi Tante Hana. Wah, ini anaknya Pak Niko ini baik ini. Setia, gini segala macam. Tante Hana cinta Tuhan banget. Lalu, kalau Tante Hana gagal melakukan firman, katakanlah ya, melawan orang tua misalnya, atau gak seneng berdoa, malas berdoa, masih pelayan Tuhan gak seneng berdoa, rasa kayak aduh lemes rasanya, aduh Bapak di surga gak seneng sama aku, wes Tuhan ini pasti kecewa sama aku. Jadi Tante Hana tertuduh banget. Dengan tertuduh ini Tante Hana semakin sulit untuk menang dari kegagalan itu. Semakin malas berdoa. Nah, ini harus mengumpulkan kekuatan gitu ya. Harus mengumpulkan kekuatan lagi untuk mau berdoa. Nanti kalau sudah bisa berdoa, baik, terus ngerasa gini, aduh Tuhan tuh seneng sama aku gitu ya. Aku jadi dihargai sama Tuhan gitu ya. Tuhan deket sama aku, rasanya pede banget. Nanti kalau terpuruk lagi, kan banyak kelemahannya masih Tante Hana juga. Kita semua kan banyak kelemahan. Terpuruk lagi, aduh merasa gagal lagi, rasa sepi lagi, hampa, gak karu-karuan. Jadi Tante Hana itu kayak gitu juga. Nah jatuh bangun. Terus kalian bilang gini, masa sih Tante Hana bisa jatuh bangun? Namanya pendeta, kelihatannya kuat terus, itu kan di mimbar kelihatannya kuat terus. Semua orang juga ngira pendeta-pendeta kuat terus gitu loh. Tapi yang paling penting bukan di mimbar, di hidup sehari-hari, ketika di kamar sendirian, ketika nggak ada orang, kita itu kayak gimana jadi orang Kristen, kita jadi murid Yesus, ya, ketika kumpul-kumpul sama teman sekolah, ketika semua nyontek, kita nyontek enggak, itu yang paling penting. Kekristenan itu, iman itu dilihat di hidup sehari-hari, sebagai siswa, sebagai pelajar, sebagai karyawan dan sebagainya, bukan di mimbar. Kalau di mimbar itu semua bertopeng saja ya. Tante Hana ngaku jatuh bangun, soalnya nggak ngerti Roh Kudus, nggak kenal Roh Kudus, nggak deket sama Roh Kudus. Tahu Roh Kudus tapi nggak benar-benar ngerti peranan Roh Kudus, nggak ngerti benar-benar siapa Roh Kudus, nggak deket sama Roh Kudus, jadi jatuh bangun. Nah, teman-teman, kalau kalian seperti itu pengertian itu harus dibuang. Gitu ya. Kenapa? Karena Roh Kudus itu justru menolong kita. Saya kembali ke slide ini tadi ya. Saya kasih kata justru aktif. Ini penting nih dua kata ini. Penolong itu justru aktif saat kita lemah, gagal, tak berdaya. Nah, pada suatu hari ketika Tante Hana terpuruk seperti itu ya, itu Roh Kudus tuh bicara gini, Hana, kamu kan tahu toh kalau aku nih penolong. Iya, tahu. Kenapa kalau kamu gagal, kok kamu merasa aku jauh, aku pergi dari hidupmu? Kalau aku nih penolong, justru ketika kamu terpuruk gini, aku nih justru mau loh menolong kamu. Justru aku nih aktif nih sedang menolong kamu. Oh
kok gitu ya? Itu kayak jadi pencerahan yang luar biasa tuh adik-adik ya. Sekarang saya ngomong ini itu masih terasa tuh loh, perasaan atmosfer saya itu ketika Roh Kudus tuh bukakan hati saya, bukakan pikiran saya yang salah ini loh. Lalu saya bilang gini, oh betul ya. Nah, singkat cerita semenjak itu Tante Hana benar-benar memberdayakan Roh Kudus seperti peranannya. Jadi ketika saya ngerasa malas berdoa gitu ya, Tante Hana bilang gini, Roh Kudus, Tante Hana berdoa dalam hati, Roh Kudus, aku ini kok lagi malas berdoa loh. Aku benci gitu loh berdoa, ini bosen gitu loh. Khotbah ini ya bosen loh. Di khotbah apa aja sih orang-orang ini? Apa ya berubah? Jenuh rasanya. Tolong aku Roh Kudus. Ketika Tante Hana nggak malas puasa, ya kan? Malas banget puasa itu. Kepinginnya makan terus. Terus Tante Hana bilang gini, Roh Kudus, aku ini sudah lama nggak puasa. Aku ini butuh pertolonganmu untuk bisa puasa lagi. Tolong aku untuk semangat puasa. Tolong aku untuk pengen puasa. Tolong aku Roh Kudus. Nah, Tante Hana jalani itu tuh udah belasan tahun nih. Beda dengan yang dulu. Udah belasan tahun pokoknya. Lupa tahunnya mulai kapan itu ada pencerahan itu. Nah, saya lihat loh, episode hidup saya tuh setelah saya tuh kenal peranan Roh Kudus seperti penolong apa ini, dan Tante Hana juga benar-benar menyerahkan diri Tante Hana kepada penolong ini untuk ditolong, begitu ya. Maka Tante Hana lihat hidup Tante Hana itu lebih berkemenangan, jauh lebih berkemenangan mengatasi kelemahan-kelemahan yang sering kali timbul. Kelemahan apapun, ketika muangkel, sulit sekali memaafkan. Terlalu kurang ajar orang itu ngomong sama aku. Nggak ngerti tas apa aku ini, kayak gitu. Tante Hana nggak mungkin ngampuni dia. Kata-katanya terlalu menyakitkan dan menghina. Di situ Tante Hana bilang gini, Roh Kudus, aku nggak mampu loh ngampuni orang ini. Aku nggak mampu loh maafin dia. Tolong aku. Secepat itu Tante Hana berdoa. Langsung hati itu rasanya diberi kemampuan, diberi kasih. Dia berbisik, masa sih gitu aja nggak bisa ngampuni? Tuhan Yesus tuh loh waktu disalib itu loh, dia tuh nggak berdosa. Dia tuh loh nggak mau bela diri. Aduh iya ya, Tante Hana bisa nangis banget terharu. Iya ya, diginikan orang aja gini aja kok nggak mau ngampuni sih? Nah bersamaan dengan itu hati Tante Hana bisa ngampuni. Nah, sekarang tuh Tante Hana kayak gitu sama Roh Kudus. Ayo teman-teman, Tante Hana mau kasih ini loh, kebenaran ini. Selalu andalkan Roh Kudus, soalnya kita nih nggak berdaya melakukan firman. Ya, jadi justru dia aktif ketika kita lemah. Lah dulu kenapa Tante Hana nggak ngerasakan dia aktif? Karena salah pengertian. Jadi melihat segalanya itu, melihat diri saya yang gagal, melihat Roh Kudus ini nggak ngerti gitu. Jadi ya akibatnya nggak ada hasilnya. Dikasih penolong tapi penolongnya didiemin aja kayak gitu ya. Nah, kemudian arti Parakletos yang kedua adalah penghibur. Ya, lagi-lagi saya kasih kata justru aktif saat kita apa? Sedih, saat kita stres, saat kita down, saat kita patah semangat dan kecewa ya. Itu lagi-lagi kita lemah kan secara emosional. Saat kita pokoknya sedih karena berbagai sebab, nggak semangat lah, kecewa lah, stres lah. Di situ justru Roh Kudus itu siap menghibur kita. Ya, jadi ketika sedih, ketika apa? Lari ke Roh Kudus. Ngomong, bukan lari kemana, Roh Kudus ada dalam kita kok. Ngomong. Curhat Roh Kudus. Atau bahasa roh. Ya, atau ngomong langsung. Kan Kak Dendi udah ngajarin tuh, dia pribadi. Kita harus cakap-cakap sama dia loh. Kita harus bergaul sama dia. Teman-teman siapa yang hari ini juga lagi down, lagi stres? Justru saat ini Roh Kudus di dalam kalian itu setia, menghibur, memberi semangat. Bilang gini,
it's okay. Nggak usah sedih. Lalu dia akan ingatkan kita akan firman Tuhan. Makanya Roh Kudus akan selalu memimpin kita pada firman Tuhan, Alkitab. Ya. Nah, mungkin diingetin. Hari depan kita adalah hari depan yang penuh harapan. Tuhan Allah Bapa kita memberi masa depan yang penuh harapan. Jadi kita bisa semangat lagi. Macam-macam dia menghibur. Kadang-kadang bisa moro-moro ada teman yang kasih WA kita, kasih kisah inspiratif mungkin. Kita akhirnya ditelepon sama teman kita, sama pemurid kita. Kita ditanya, apa kabar? Aku kok ingat kamu. Nah, kayak gitu tuh. Roh Kudus menghibur secara langsung atau dia pakai orang lain atau dia pakai cara-cara yang begitu tiba-tiba untuk menghibur kita. Dia setia menghibur kita. Ingat ya, justru saat kita seperti stres down dan patah semangat, justru dia aktif menghibur kita. Oke? Arti yang ketiga, penasehat atau counselor. Kapan kita perlu penasehat atau kita perlu counselor? Ya gini, saat kita bingung, saat aku bingung Tante Hana, saat aku suntuk, banyak pertanyaan di pikiran, nggak ngerti harus mutusin apa, nggak ngerti harus sekolah apa, nggak ngerti harus bertindak apa dalam situasi-situasi yang tertentu. Nah, justru Roh Kudus aktif mau menasehati kita. Tapi Roh Kudus itu lain sama roh setan. Kalau roh setan ini grebek-grebek, ya, nggak minta izin langsung kurang ajar aja masuk di hidup kita, ganggu-ganggu kita. Kalau Roh Kudus itu lembut sekali. Itu lagu pertama tadi dinyanyikan sama Kak Nike itu. Pribadi yang lembut dan suci. Jadi makanya kalau kita nggak bergaul sama dia, kita diemin Roh Kudus terus, kita nggak ngomong-ngomong, nggak doa, nggak nyerahkan diri kita dipimpin dan dikuasai Roh Kudus, ya kita merasa kayak Roh Kudus ini diem aja, pasif, padahal bukan gitu. Dia tuh aktif, saking kita ini nggak peka, kita nggak sadar, kita nggak aware keberadaannya dan kuasanya. Jadi 3 ya, nomor 1 penolong, nomor 2 penghibur, nomor 3 penasehat. Sebenarnya banyak, tapi hari ini 3 saja. Teman-teman, Roh Kudus selalu bersama kita. Ucapkan di dalam rumahnya masing-masing. Roh Kudus selalu bersama aku. Ya. Nah, peran utamanya dia itu menggantikan peran Yesus. Dulu Yesus selalu bersama muridnya. Sekarang sudah kembali ke Bapa di surga. Roh Kudus yang dicurahkan, diberikan kepada kita, ya, untuk menggantikan peran Yesus, untuk selalu bersama kita, hidup di dalam kita. Padahal sayangnya, emannya, keberadaan Roh Kudus sering tidak disadari. Saya ingat Sabtu lalu Kak Dendi khotbah, Roh Kudus itu pribadi yang dicuekin. Itu yang sayang sekali, banyak orang Kristen nyuekin Roh Kudus. Saya berdoa dan berharap banget setelah diajarin bulan ini tentang seri Limitless, tentang puasa Roh Kudus, teman-teman di LC tidak lagi mencuekin Roh Kudus. Dia baik sekali, dia pemimpin kita, dia harus dihormati, dia harus keberadaannya harus disadari, harus dipedulikan, harus peranannya harus kita berdayakan, hidup kita harus kita serahkan sama dia, ya harus kita taati. Nah, ingat ya, tadi Tante Hana bilang salah pengertian kita. Kalau aku gagal, Roh Kudus tinggalin aku. Enggak loh, Roh Kudus itu tidak akan meninggalkan kita. Tapi bisa padam. Artinya dia bisa non-aktif. Ya. Jadi Tante Hana pernah punya pengalaman tuh, punya akun di Bank Danamon, bertahun-tahun enggak pernah tak isi, akhirnya non-aktif. Akunnya masih ada tapi enggak berguna, enggak bisa digunakan, harus repot-repot lagi, pergi ke CS dan segala macam supaya aktif lagi. Kayak gitulah umpama ilustrasinya.
Roh Kudus itu ada, akunnya Tante Hana tetap ada, tapi sudah non-aktif, nggak berfungsi. Roh Kudus itu bisa padam, tetap di dalam kita, tapi dia non-aktif. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 ada nasihat di sini. Janganlah padamkan api Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kalian masing-masing. Jadi kita bisa padamkan dia kalau kita nggak ngereken, kita cuekin, ya terus-terusan kita cuekin, dia negur kita, dia nasihati kita, dia tolong kita nggak ngerewes, kita nggak bekerja sama, nggak kooperatif, kita ngelawan terus, dorongan-dorongan Roh Kudus kita lawan terus, kepemimpinannya kita langgar terus, lama-lama dia padam loh, non-aktif, tapi nggak pergi, gitu loh teman-teman. Nah kalau kalian hari-hari ini udah non-aktif, Roh Kudusnya ini nggak ninggalin kalian, ayo sore ini benar-benar bertobat, datang kepada Bapa, minta supaya Roh Kudus berfungsi lagi. Serahkan dirimu kepada Bapa. Bapa, aku bertobat. Aku sudah mendukakan Roh Kudus, memadamkan Roh Kudus. Aku mau berbalik kepadamu, aku mau bertobat. Aku sekarang mau belajar dekat sama Roh Kudus. Jalin hubungannya dekat sama Roh Kudus. 3 peranannya yang hari ini saya ajarkan. Nomor 1 apa? Penolong. Nomor 2, penasehat, penghibur. Ketiga, penasehat. Nah, ayo yang paling penting setelah dengerin semua yang kebenaran yang Tante Hana sampaikan, yang minggu lalu Kak Dendi ajarkan juga, sekarang tindakan kita harus apa? Gak ada gunanya kan ngerti segala macam yang bagus-bagus tentang Roh Kudus. Sekarang kita harus bergaul dengan Roh Kudus. Bagi beberapa orang yang sudah bergaul dengan Roh Kudus harus bergaul lebih dekat, gitu ya, dengan cara menyadari keberadaan Roh Kudus, sering bercakap-cakap dengan Roh Kudus, ya sadari itu gini. Biasanya kalau kalian di sekolah misalnya ya, kalian nggak inget sama Tuhan, nggak inget Roh Kudus. Sekarang belajar, oh iya ya Roh Kudus di dalam aku. Ngomong-ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus tolong aku supaya aku nggak ikut-ikutan nyontek ya. Tolong hatiku supaya teguh, supaya aku jujur, supaya aku integritas, aku nggak ikut-ikutan ngomong kotor, supaya aku menyenangkan Engkau sepanjang hari ini. Terus Roh Kudus kasih ngomong sama kita, itu loh VIP listmu itu loh, ayo deketin dia, doain dia, ajak omong dia. Nah, kalian nggak boleh cuekin itu loh, nggak boleh, Allah nggak usah nanti aku dilihat kayak sok suci atau apa. Turuti, apa dorongan-dorongan kudus harus dituruti. Jadi menyadari keberadaan Roh Kudus, ngomong-ngomong sama Roh Kudus, dan juga di dalam hati sering berbahasa roh. Kalau banyak orang berbahasa roh diam-diam di hati, ya. Kalau tidak ada sapa-sapa, roh berbahasa roh lebih keras mungkin, ya. Itu yang Tante Hana lakukan. Jadi berbahasa roh di sini ini gunanya supaya kita tuh belajar connect terus dengan Roh Kudus, belajar bergaul dekat, connect sama Roh Kudus. Jadi ada situasi apapun kita selalu sadar akan kepemimpinannya, sadar akan dorongan-dorongannya, sadar akan bisikan-bisikannya. Ya. Sehingga itu bahasa roh itu dikasih supaya kita tuh penuh selalu dengan Roh Kudus. Roh Kudus tuh nggak bisa sedikit atau banyak, nggak bisa. Tapi penyerahan diri kita, ketaatan kita tuh yang membuat kita dikuasai banyak atau sedikit. Jadi Roh Kudus itu bukan air yang bisa sedikit banyak. Roh Kudus itu ya Allah, ya pribadi. Tapi kita ini yang lebih tekanannya pada kita yang tidak menyerahkan diri kita, hati kita kepadanya. Jadi tergantung penyerahan kita, tergantung gaul deket, jauh dekatnya kita sama Roh Kudus itu seberapa besarnya kita dipimpin dan dikuasai Roh Kudus itu tergantung kita mau menyerahkan diri seberapa banyaknya. Ya, teman-teman, kalian usianya masih remaja, banyak sekali godaan, banyak sekali dampak pergaulan-pergaulan di sekolah dengan orang-orang yang kurang baik dan sebagainya.
banyak sekali fase-fase kehidupannya, hal yang sekalian masih harus jalani. Nanti ini bakalnya menikah sama siapa, nanti kalau sudah lulus mahasiswa akan pasangan hidupnya siapa, ya benar apa enggak, lalu menang enggak atas kekudusan, atas godaan dosa LSD. Nanti habis sekolah, habis selesai lulus SMA bakal kuliah di mana, habis kuliah bakal kerja di mana. Semua fase-fase kehidupan yang membutuhkan kita mendapat hikmat dan membuat keputusan yang tepat dan bijak dan benar, ya, dan segala macam hal itu kita sangat butuh penolong, penghibur dan penasehat, ya. Jadi Tante Hana mau dorong dengan belajar Roh Kudus, latihan dan belajar untuk bergaul dengan Roh Kudus. Nah, pada hari ini di ibadah perjamuan kudus ini ada koneksinya, ada hubungannya nggak dengan perjamuan kudus? Loh ya, sangat ada. Gimana kita bisa perjamuan kudus itu kan kita diingatkan untuk mengasihi Tuhan, takut sama Tuhan, menjauhi dosa, berkemenangan atas dosa. Ya, bagaimana kita bisa berkemenangan atas dosa? Bila kita jauh dengan Roh Kudus. Ya, jadi perjamuan kudus dan kebenaran tentang Roh Kudus sangat-sangat connect. Yang kedua, tujuan baptisan Roh Kudus supaya kita memperbarui komitmen kita untuk mengasihi sesama. Kalau ada sakit hati mesti diberesin. Kalau ada tidak enak hati, apa ganjelan di hati mesti mengampuni dan semua yang seputar mengasihi sesama. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kalau nggak dimampukan oleh Roh Kudus? Jadi, ayo siapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus hari ini. Dalam perjamuan kudus hari ini, saya Tante Hana mengajak kalian untuk benar-benar berdoa, rindu untuk bergaul dekat sama Roh Kudus. Oke. Nyanyi lagu yang ada di situ, yang tadi saya sudah kontak Indra untuk kasih tahu. Roh Kudus, Kau hadir di sini, ya. Kita mau renungkan firman, kita mau menyanyi sama-sama lagu ini. Ayo hayati lagu ini, supaya kalian membawa hati untuk kuasai Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Kau kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu
teman-teman, siapa yang merasa jauh dengan Tuhan, hari-hari ini kalian gagal, banyak jatuh bangunnya, banyak tidak taatnya, sehingga kalian merasa minder, merasa tertuduh, sudah mengecewakan Bapa di surga, merasa Roh Kudus jauh, pergi dari hidup kalian. Semua pemikiran yang salah harus dibuang saat ini juga. Tante Hana ajak kalian buang pikiran yang salah itu. Ayo datang kepada Bapa, ayo berbalik kepadanya, dan bilang sama Roh Kudus, aku gagal, aku lemah, aku butuh kekuatanmu Roh Kudus, aku butuh pertolonganmu, aku butuh kemampuanmu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, benar-benar thank you. Engkau kasih Parakletos kepada kami untuk menolong kami melakukan firman-Mu. Untuk menghibur kami, menasehati kami, supaya kami tidak berjalan dalam jalan yang salah. Tidak membuat keputusan yang salah. Bapa di surga, terima kasih untuk Yesus yang telah menyerahkan dirinya untuk kami, yang hari ini kami mau ingat pengorbanan Yesus melalui perjamuan kudus. Ayo semua mengangkat rotinya dengan tangan kanan. Mari ucapkan syukur karena Yesus mau mati dan bangkit untuk kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur tubuh Yesus dihancurkan untuk menebus kami, untuk menyembuhkan kami, untuk memulihkan kami. Menyembuhkan tubuh yang sakit, menyembuhkan hati yang terluka, emosi yang sakit, untuk menyembuhkan keberadaan kami yang gagal, yang kalah, yang lemah. Terima kasih Bapa di surga untuk anak-Mu Yesus yang menjadi korban bagi kami. Teman-teman semuanya, roti yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus sendiri. Mari kita makan dengan mengatakan bersama-sama, di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami menyatu selalu dengan Yesus. Bawa kembali teman-teman di RC yang jauh daripadamu. Yang belum merasakan kasih-Mu Bapa, yang belum merasakan kedekatan dengan Roh Kudus. Bawa mereka dalam pelukan-Mu. Kami bersatu dengan Yesus. Bersatu dengan Roh Kudus, bersatu dengan Bapa Surgawi. Kalian siapkan anggurnya, lalu diangkat dengan tangan kanan. Oh Roh Kudus, terima kasih untuk kasih Yesus. Terima kasih banget, terima kasih untuk darah Yesus yang suci, yang melayakkan kami jadi anak Allah, yang membuang dosa kami sejauh timur dan barat, yang menjadikan kami orang benar yang seolah-olah tidak pernah berbuat dosa di hadapan-Mu. Sungguh anugerah kasih karunia yang sangat luar biasa yang tak bisa kami bayar dengan apapun juga. Kami bersyukur Bapa, darah yang kudus itu mengalir dalam diri kami dan membuat kami menjadi orang-orang kudus. Terima kasih teman-teman semuanya. Anggur yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus sendiri. Mari kita minum dengan mengucapkan di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih.
untuk penolong, penghibur yang Kau berikan. Sekali lagi, thank you, dan thank you banget Bapak. Aku berdoa untuk semua PKS, DLC, kakak-kakak pembina, pemurid DLC, kakak-kakak PKS, dan semua pelayan Tuhan di DLC, semua teman-teman DLC, agar setelah mendengar kebenaran-kebenaran yang bulan ini diajarkan, mereka semuanya bergaul karib dengan Roh Kudus, semakin dekat, semakin intim, semakin karib dengan Roh Kudus, mau bergaul karib, mau minta tolong, mau menyerahkan diri kepada kepemimpinan Roh Kudus. Bergeraklah, bekerjalah lebih lagi di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kalian semuanya. Oke, terima kasih Kak Hana. Ya, semuanya diberkati ya untuk sharingnya Kak Hana hari ini. Kami percaya bahwa setiap kita bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku firman, gitu ya. Hari ini pengumumannya yang pertama, Hope setiap hari Senin sama Jumat ya, ada beberapa dari antara kalian yang mungkin belum pernah ikut ya. Hops itu apa gitu ya, makanan apa lagi itu ya. Nah, bahkan ada beberapa yang kemarin nanya, Kak, Hops itu kayak ibadah tak, Kak, atau apa? Ya, jadi Hops itu apa? Hops itu house of prayer, di mana kita mau setiap kalian nemenin kalian untuk saat teduh bersama-sama dengan kita gitu ya. Jadi kita mau bangun kebiasaan untuk kita punya hubungan setiap hari gitu ya. Nah, tapi kita cuman 30 menit aja, nggak lama ya. Jadi teman-teman yang belum pernah ikut, nah join yuk ya. Oke, supaya kita terbiasa ya, terbiasa untuk punya waktu untuk Tuhan, menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kemudian untuk komsel tetap di hari Rabu jam 7, kecuali komselnya Kak Elita jam 6 ya. Terus yang berikutnya adalah kita mau berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kita supaya benar-benar Roh Kudus sendiri yang turun atas bangsa ini, sehingga setiap apapun yang ada di bangsa ini, setiap problem, setiap masalah, setiap krisis apapun, Roh Kudus yang bekerja, gitu ya. Yuk kita ambil sikap hati yang baik untuk kita berdoa. Kemudian nanti kakak akan serahkan ke Hana ya untuk untuk tutup di dalam doa penutup gitu ya. Yuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, ini kami saat ini Tuhan bersatu hati Tuhan di hadapan-Mu. Kami rindu benar-benar Tuhan kepemimpinan-Mu atas kami Tuhan. Kami tahu bahwa kami seringkali memberontak, seringkali kami nggak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau serahkan hati kami mau serahkan setiap ruang di dalam hidup kami Tuhan kepada kepemimpinan-Mu Tuhan. Nggak ada satupun Tuhan yang kami sembunyikan, nggak ada satupun yang kami keep untuk diri kami sendiri, untuk agenda-agenda pribadi kami. Tapi kami mau serahkan totally Tuhan, semuanya, seluruhnya. Dan biarlah kuasa-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan akan bekerja di dalam hati kami, akan bekerja Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami akan menjadi dampak, akan menjadi membawa pengaruh yang besar Tuhan buat orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami rindu Tuhan Roh Kudus juga turun atas bangsa kami. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus ambil alih setiap hal Tuhan yang problem, setiap masalah di dalam bangsa kami, setiap keterpurukan bangsa kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya dalam kepemimpinan Roh Kudus. Biarlah Engkau Tuhan benar-benar Tuhan jadi parakletos buat Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden kami, dan beserta menteri-menteri dan jajarannya Tuhan. Kami percaya mereka Engkau pimpin, Engkau kuasai Roh Kudus, sehingga mereka Tuhan benar-benar Tuhan dapat menyelesaikan segala hal, mengambil kebijakan yang tepat Tuhan, untuk benar-benar Tuhan bangsa kami Tuhan keluar dari krisis-krisis Tuhan, krisis ekonomi, kesehatan,
apapun Tuhan yang hari-hari ini dihadapin Tuhan. Dan kami minta Tuhan benar-benar Tuhan, Roh Kudus juga menguasai setiap warga-warga Tuhan, setiap penduduk Indonesia ini. Benar-benar Tuhan, nggak ada satupun yang jadi orang yang bebal, nggak ada satupun jadi orang yang nggak peduli Tuhan akan krisis ini. Tapi kami percaya benar-benar Tuhan, mereka semua Tuhan akan mentaati Tuhan setiap kebijakan, mentaati setiap peraturan, benar-benar Tuhan taat akan setiap hal Tuhan yang pemerintah sudah tetapkan di dalam lewat kebijakan-kebijakannya. Terima kasih Yesus, kami percaya akan ada perubahan Tuhan untuk bangsa kami. Akan ada Tuhan transformasi untuk bangsa kami, dan kami percaya bangsa kami bukan bangsa yang biasa-biasa, tapi bangsa yang luar biasa. Dan saatnya Tuhan kami akan jadi berkat untuk bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Dimulai dari kami terlebih dahulu Tuhan. Kami percaya bahwa walaupun siapa kami mungkin kami kecil, tapi kami percaya bersama dengan Roh Kudus Tuhan, kami akan jadi walaupun kami kecil Tuhan, tapi kami akan membawa impact yang besar Tuhan buat kota kami, buat keluarga kami, buat setiap hal yang Tuhan yang kami ada Tuhan, dimanapun kami berada, kami jadi impact yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Bapa, Engkau mengurapi setiap jemaat di DLC. Bapa, Engkau mengurapi, menyertai, memberi hikmat, memberi ide-ide, memberi inspirasi kepada semua PKS, Kak Elita, Kak Ika, Kak Valen, Kak Lisa, Kak Hendro, Kak Dendi. Bapa, kami hamba berdoa, Engkau mengurapi semua pemimpin DLC ini, agar bisa memuridkan jemaat DLC, sehingga mereka tumbuh menjadi murid-murid Kristus yang memberi dampak yang luar biasa dengan kuasa Roh Kudus kepada dunia yang terhilang, menjangkau jiwa, menghasilkan murid-murid Kristus lagi. Di dalam nama Yesus, teman-teman, engkau diurapi untuk menjadi saksi Kristus di sekolah, di pekerjaan, di dalam keluarga juga. Dalam nama Yesus. Amin. Thank you.